Selamat pagi. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Sehat, Pak. Siap belum? Sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita berserah diri kepada Tuhan, memohon perlindungan dan ridho-Nya agar pembelajaran hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Silakan dipimpin doanya. Siapa yang memimpin doa? Ya, Nafas, silakan. Mari teman-teman kita bukan hari pembelajaran kita berdoa supaya kemarin kita masing-masing berbaik. Jadi Bapak memulai proses Tuhan kami, guru-guru kami, beserta kami juga semua yang ada di sekolah Tuhan. Tuhan dari kami kepada orang kami, guru kami, guru-guru Tuhan dari kecil-kecilan kami berkami dapat dengan sering berkami kepada Tuhan dari kami kepada para pahlawan yang telah memberi kami agar semua umatnya dapat diberi kepada Tuhan. Aku berserah dosa-dosa kami dan bertobat keselamatan kepada pikiran dan negara yang sampai sekarang. Amin. Siap belum? Lanjut. Lapor. Yang selama sudah selesai menjalankan pelajaran dari Bapak Guru kita. Berhormat. Selamat pagi. Silakan duduk. Sebelum memulai pelajaran Bapak absen dulu ya. Bapak absen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Satu. Apa keterangan? Apa keterangan? Lain? Cuma Susanti aja? Ya Pak. Ada lagi yang lain? Cuma Susanti aja ya? Berarti absen ya, gitu ya? Oke. Bagi siswa kami yang hari ini hadir, terima kasih. Bapak doakan selalu senantiasa kita diberikan kemudahan dan tetap semangat untuk meraih ilmu pengetahuan ya. Berikutnya untuk membangkitkan rasa patriotisme dan nasionalisme, Bapak rasa kita perlu bernyanyi dulu nyanyi apa ya, lagu nasional ya. Boleh dipimpin siapa yang dari kerjanya? Oke, silakan. Silakan berdiri. Berkibarlah benderaku, tiga ya. Berkibarlah benderaku, lambang suci karena perwira di seluruh rakyat Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatmu membela. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Selanjutnya Bapak sekalian, Bapak sebelum melanjutkan materi pelajaran kita, Bapak ingin mengulang kembali dulu ya materi pelajaran kita. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang sistem pernapasan ya, betul ya? Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang sistem pernapasan. Sebagai insan manusia, ya, salah satu contoh makhluk hidup, kita bernapas. Masih ingatkah kalian pembelajaran semalam? Apa yang dihirup dan apa yang dibuang atau dikeluarkan oleh manusia ketika bernapas? Siapa yang bisa jawab? Coba. Ya, silakan. Pak. Oksigen yang dihirup oleh manusia, karbon dioksida yang dibuang oleh manusia. Oksigen adalah yang dihirup, sedangkan yang dikeluarkan atau yang dibuang adalah karbon Dioksida Sekarang pertanyaan lanjutannya, dari mana dihasilkan oksigen? dari tumbuhan dan dari perkebunan. Dari tumbuh-tumbuhan atau pepohonan. Sedangkan karbon dioksida dari mana dihasilkan? Dari gas motor, dari pabrik, Gas buang motor dan gas buang pabrik. pabrik. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk
Tapi sebelum ke situ anak sekalian, sebelum kita lanjut pembelajaran kita, ya, Bapak ingin membuat kesepakatan kelas dulu. Kira-kira apa kesepakatan yang boleh dan yang tidak boleh kita lakukan sewaktu proses belajar mengajar berlangsung? Ayo, siapa yang? Ya, apa yang boleh? Tidak boleh ribut. Sepakat ya? Selagi proses belajar mengajar berlangsung tidak boleh ribut. Yang kedua, apabila ada perempuan, kira-kira apa yang boleh dan apa yang tidak boleh? Itu yang tidak boleh ya? Nah, sepakati apa yang boleh? Ya, silakan. Tidak boleh permisi di saat pembelajaran sedang berlangsung. Gimana? Sepakat? Boleh permisi ya, tapi kalau sudah keadaan darurat ya, seharusnya kan sebelum pembelajaran berlangsung kalian sudah harus bersiap-siap, yang mau air kecil dulu, atau mau air besar dulu, atau sarapan dulu. Kan seharusnya sebelum masuk ke dalam ruangan itu sudah kalian lakukan. Tapi kalau ada keadaan darurat, ya, kalau ada contohnya, kalian sudah tidak bisa menahan lagi, nggak mungkin kalian keluarkan di sini kan? Ya, atau kalian buang angin, nggak mungkin keluarkan di sini ya kan? Nanti terganggu kawan-kawan yang lain. Itu boleh ya? Tapi kalau tidak mendesak, usahakan jangan permisi ya. Oke, tidak boleh permisi sewaktu proses belajar mengajar sedang berlangsung. Satu lagi nak? Ayo. Kamu Ren, apa? Tidak boleh tidur? Tidak boleh tidur di dalam kelas. Itu jelas lah ya. Tidak boleh tidur di dalam kelas, sudah jelas. Karena tujuan datang ke sekolah ini, masuk dalam kelas ini adalah untuk menerima pembelajaran. Jadi ketika pembelajaran sedang berlangsung, kamu tidak diperbolehkan tidur dalam kelas. Berarti ada 3 kesepakatan ya. Tidak boleh ribut, ya. Tidak boleh permisi dan tidak boleh tidur. Sepakat ya? Kalau ketiganya ini dilanggar, kira-kira apa konsekuensinya? Apa hukuman yang kita berikan? Hah? Dihukum. Hukumannya apa kira-kira? Dikeluarkan dari? Oke, dikeluarkan dari kelas. Berarti nanti kalau ada di antara kalian yang melanggar kesepakatan yang sudah kita sepakati, kalian dipersilakan meninggalkan ruangan. Kalau kalian meninggalkan ruangan, aku sekarang yang merugi itu bukan bapak, ya, yang merugi adalah kalian sendiri karena kalian tidak akan menerima pembelajaran. Oke, sebelum kita lanjut anak sekalian, ya, sebelum kita lanjut, sebaiknya kita ice breaking dulu ya. Sebelum kita lanjut materi kita, sebaiknya kita ice breaking dulu supaya ada segar sedikit ya. Kita joget-joget dulu, kita goyang-goyang dulu biar relax badan itu ya. Ya. Oke, semangat. Sebelum kita lanjut materi kita, ada baiknya Bapak sampaikan dulu ya tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Ada 3 tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, di mana peserta didik dapat mengidentifikasi kandungan berbahaya pada rokok. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis dampak rokok bagi kesehatan dengan percobaan sederhana melalui diskusi kelompok. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis upaya pencegahan penggunaan rokok pada remaja dengan benar. Ya. Nah, berikutnya anak sekalian, Bapak ingin bertanya dulu. Ya, Bapak ingin bertanya dulu. Sebelum kita lanjut materi kita. Pernahkah kalian melihat orang atau saudara atau bahkan dengan nyata di depan kalian ada yang kalian lihat merokok? Ada? Ada. Ada ya? Oke. Kita lanjut anak sekalian materi kita ya, terkait dengan bahaya rokok. Setelah bahaya rokok, baru rokok pasif. Setelah rokok pasif, berikutnya adalah penyakit-penyakit yang didapatkan oleh orang-orang yang merokok. Di buku muatan sekalian halaman 69 sampai 67 ya. Boleh kalian lihat 69. Di situ nomor 5 ya aturan ya. Merokok dan bahaya untuk tubuh. Merokok dan bahaya untuk tubuh. Di sini anak sekalian ingin Bapak perlihatkan sama kalian
Ini ya, perlihatkan. Ini gambar apa? Rokok ya. Puntung rokok ya. Puntung rokok yang patah atau yang sudah dihisap. Ini rokok yang umum ya, yang lazim kita lihat ya anak sekalian ya. Kalau yang ini, rokok apa ini? Tahu nggak ini apa? Apa ini? Vape ya, atau rokok elektrik. Yang berikutnya yang anak sekalian, ini apa ini? Kira-kira? Ya, ada orang yang merokok dan ada seorang perempuan yang di sampingnya merasa terganggu ya, merasa terganggu dengan asap yang keluar dari mulut atau yang dihasilkan dari rokok yang sedang merokok. Oke, yang terakhir anak sekalian, ini kan Bapak tunjukkan juga gambar. Ini gambar apa anak sekalian? Ada gambar paru-paru anak sekalian. Ya, kalau paru-paru seperti kalian ini anak sekalian, paru-paru kalian masih seperti ini, masih bersih anak sekalian. Tapi bagi perokok yang sudah ketergantungan terhadap rokok anak sekalian, paru-parunya akan berubah warna anak sekalian. Ya, akan berubah warna yang tadinya merah, jadi akan kehitam-hitaman, kecoklat-coklatan anak sekalian, diakibatkan oleh tadi nikotin atau hal yang masuk ke dalam paru-paru. Kenapa sih anak muda merokok, anak SMP, bahkan anak SD ada juga yang sudah merokok, anak SMA, bahkan ada biar keren. Rata-rata anak sekalian, anak muda zaman sekarang merokok itu supaya kelihatan keren, ya kan? Padahal dia nggak butuh. Supaya kelihatan keren, supaya kelihatan gaya, supaya kelihatan gaya gagah, makanya dia merokok. Memang kan enak gaya kan? Apalagi yang merokok elektrik, gitu kan? Gaya kan? Apalagi digantung di sininya ya kan? Tiba-tiba sambil jalan, gitu kan? Keren, gaya, ya kan? Di sini ada tayangan video anak sekalian, tayangan video, kalian boleh lihat ini tayangan videonya. Walaupun banyak peringatan tentang bahaya merokok, faktanya tetap saja banyak orang yang merokok. Bahkan Indonesia merupakan negara ketiga. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Tadi kalian sudah melihat tayangan video anak sekalian bahaya dari merokok ya. Dari tayangan video tadi anak sekalian, ada yang bisa menyampaikan kira-kira apa yang bisa kamu jelaskan dari tayangan video? Ayo, gak usah segar-segar. Ayo, 1-2 orang. Dari tayangan video, dari yang kamu lihat tadi, kira-kira apa bahaya dari rokok? Atau apa kandungan yang terdapat dalam sebatang rokok tadi? Ada yang bisa jelaskan? 1 orang? Ada? 1 orang? Ayo, gak usah malu-malu. Dari tayangan tadi, masa gak ada yang bisa menjelaskan apa yang kalian lihat dari tayangan? Apa? Apa? Bro, Andi Irawan, apa itu? Apa yang kalian? Ada nikotin, baru kalian. Selain dari ada nikotin, ada juga tar tadi kan? Ada sekitar juga tadi kan? Ada nikotin, ada tar. Baru anak sekalian, yang lain, apa lagi yang kalian lihat dari tayangan itu? Apa? Ada Benzema ya, ada Jack Benzema namanya anak sekalian. Yang lain, apa lagi kira-kira? Apa efek dari kalau kita merokok? Efeknya apa kira-kira? Selain dari kandungannya kan dibahas, dari 1 batang rokok itu ada kandungan zat apa saja. Yang kedua, kalau kita merokok itu apa efeknya untuk diri kita? Apa efeknya kira-kira? Sesak nafas. Berikutnya anak sekalian, ini ada lagi tayangan video ya, korban ya, beberapa korban dari bahaya rokok ya.
akan melakukan praktik ya, melakukan praktik di mana waktu praktik kita itu tidak lama ya sekalian, cukup waktu sebentar saja karena waktu kita tidak lama ya. Nah sebelum melakukan semua praktik Bapak bagikan dulu LKPD-nya masing-masing ya. LKPD ini LKPD, Bapak bagikan dulu LKPD-nya. LKPD nanti diapakan saja waktu kerja kelompok nanti diapa ya, ini LKPD-nya. Oke, untuk mengerjakan LKPD-nya itu sekarang kita akan melakukan kegiatan praktik ya, praktik terkait dengan zat yang terkandung dalam rokok ya, zat yang terkandung dalam rokok dan apa kira-kira bahayanya bagi kita kalau kita merokok. Untuk itu sekarang kita bentuk dulu kelompok ya. Kita bentuk 4 kelompok di mana nanti masing-masing kelompok itu terdiri dari 5 sampai 6 ya. 6 anggotanya ya. Oke, untuk itu sekarang silakan dulu ya. Bapak bagi kelompoknya langsung aja, ini nanti menjadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Jadi untuk itu sekarang tolong disatukan dulu kursinya biar Bapak bagikan. Perhatikan videonya, jangan perhatikan apa? Perhatikan video. Jangan perhatikan video. Saya akan melakukan hal yang sama. Sekarang ada air yang berisi ember yang berisi air. Silakan diambil satu-satu masing-masing ember yang berisi air. Diambil dari satu kelompok. Tunggu dulu. Ambil air dulu. Ambil air dulu. Sudah, perhatikan anak sekalian. Yang kalian lakukan sekarang adalah melubangi tutup botol. Kalau sudah dilubangi anak sekalian, kalau sudah berlubang, masukkan rokoknya ke dalam tutup botol sampai dia pas. Kalau belum pas, tolong dilubangi lagi supaya pas. Ada penting. Ada yang bawa paku, paku. Tidak paku ya. Siapa yang bawa paku? Ada? Ayo cepat, silakan masukkan. Dimasukkan apa ya? Hah? Ada tangannya? Nah. Ada. Saya silakan cepat, cepat. Nanti dimasukkan dulu pokoknya. Sudah masuk? Sudah masuk ya. Sekarang isi air dulu. Isi air. Ini isi air masukkan. Tapi jangan dulu ya. Disisakan dia kira-kira sepertiga lagi. Disisakan sepertiga lagi kira-kira ya. Oke, silakan di apa? Ya, sudah padat ini. Sudah padat ya. Oke, sekarang anak sekalian, ini jangan ke atas. Dari kita lihat bersama. Yang lain ikut ya. Udah. Kalau sudah masuk dia masukkan air itu udah padat. Nanti pada keluar asap dari sini. Ini padat, harus padat ya. Misalkan jangan keluar apa. Oke, anak sekalian. Ini ganti dulu lah. Pakai ini aja. Ini agak apa? Punya kawat diganti dulu. Agak kecil lubang. Ya kan? Agak kecil dia lubang. Betul nggak? Kita apa dong? Oh, itu aja juga. Nggak kelihatan apa. Nah, nanti anak sekalian di sini ditusuk ya. Ditusuk tapi dibakar dulu. Silakan dibakar dulu rokoknya. Sampai rokoknya menyala, dibakar dulu. Dibakar dulu rokoknya. Dibakar dulu, dibakar. Ayo, mana manusia tadi?
Pinjam dulu. Silakan dibakar dulu. Nah, bakar. Silakan dibakar. Silakan dibakar sampai dia terbakar ya. Bisa. Cak, ditambah dulu airnya itu, kurang airnya kayaknya. Dibakar. Oh, udah. Tutup aja, tutup. Rapat ya, rapat. Udah. Seterusnya sekalian supaya asapnya langsung masuk, ini dibolongin di sini. Nah, supaya asapnya apa? Masuk. Nah. Makan terus, makan. Fungsi dia dibolongin tahu ya? Fungsi dia dibolongin supaya udara itu ya dia menghisap rokok itu. Bisa? Bisa nggak? Bolong ya? Udah terbakar kan? Atau ini aja lah. Ini ya. Dibakar aja rokoknya, dibakar. Dibakar dulu. Bisa. Jadi depan. Jangan dulu. Terus sampai air saja. Ya, kamu sebentar. Masuk asap, lihat aja lah, boleh masuk. Karena mungkin kebesaran lubangnya, ya. Jangan dibuka, asapnya nggak boleh dikeluarkan. Asapnya jangan dikeluarkan. Udah? Asapnya? Dia makan aja lah. Buat dia. Mulai tadi buat dia dari atas sini. Perhatikan ya, asapnya masuk ke dalam ya.
Kalau boleh seperti ini ya, dia harus masuk apanya? Kuning. Mana? Bisa pulang kayak Oke, kuning ya. Ada kuning-kuningnya ya. Ada sedikit kuning-kuningnya nih. Ya. Mungkin kurang banyak asapnya. Oke. Silakan disimpan ini di lap mejanya LKPD-nya diisi. Silakan. Di lap meja di lap. Iya. Tunggu ya. Jangan diam. Silakan dibantu ketua jangan isi. Dibantu ketua. Tadi yang kuning jangan dibuang ya, jangan dibuang. Jangan dibuang ya. Ini Iya. Jangan dibuang ya. Oke, silakan diisi. Dibuat nama kelompoknya ya. Apa nama kelompoknya? Jangan kelompok satu. Dibuat nama kelompoknya. Apa nama kelompoknya? Kita tanya nama kelompoknya harus ada ya. Kalian tolong bagi apa kelompok. Masing-masing kelompok ada 5 sampai 6 orang. Nanti nama kelompoknya dibuat. Diisi pertanyaan-pertanyaannya. Dan di situ kan warna kapasnya warna awal warna apa? Dan warna putih. Setelah dilakukan percobaan jadi warna apa? Ya diisi ya. Sekarang diisi. Yang diisi. Mana kelompoknya di bawah apa nih? Kalau masih sama di siapa beda itu kelompoknya satu. Kita lihat. Bisa aja. Silakan diisi. Yang ini perhatikan, yang ini diisi tabelnya ya. Yang ini diisi tabelnya. Baru yang ini tabel-tabel yang di bawah ini diisi juga. Pertanyaan-pertanyaan yang diisi juga ya. Setiap kelompok nggak usah maju lah di situ aja. Di tempat masing-masing mempresentasikan kira-kira apa yang kalian dapatkan dari hasil praktikum yang kalian lakukan hari ini. Kelompok pertama, kelompok 3. Silakan kelompok 3. Diutarakan apa yang kalian dapatkan. Kelompok 3. Satu orang aja ya. Saya perwakilan dari kelompok ini. Kelompok lain dengar. Ini mempresentasikan hasil percobaan kami yang berdasarkan penyakit bahaya rokok. Pertama, perubahan pada tisu. Awalnya tisu masih putih dan bersih, akhirnya tisu menjadi warna coklat. Iya. Lalu pada saat percobaan setelah dilakukan terjadi perubahan pada tisu. Kedua, Kelompok yang lain tahu dengar. apabila tisu dibaratkan sebagai aus-aus pada paru-paru, maka tanpa udara paru-paru berkembang dan fungsi paru-paru akan terganggu. Ya, silakan. Ada beberapa yang akan dicontohkan tentang kelompok. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok itu. Serta mendapatkan bahwa merokok adalah nikotin, monoksida dan letal. Sekitar kurang lebih 60 zat berbahaya yang memicu kanker yang berat dalam rokok. Apakah jawaban kami terima? Akan dijawab. Silakan. Cepat. Waktunya 2 menit. Oke, Bapak kumpul ya. Silakan dikumpul. Sepertinya saya pikir, saya rasa, saya bisa. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping turun yang terbang. Dengan berakhirnya tadi goyangan, maka hari ini berakhir pula lah materi kita anak sekalian ya. Ya, dengan berakhirnya tayangan tadi atau goyangan apa namanya itu? Goyangan jari kanan atas bawah ya. Ya.
Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih anak sekalian, tapi sebelum kita akhiri materi hari ini, ada baiknya kita tutup dengan doa ya, karena tadi diawali dengan doa, kita tutup juga dengan doa. Silakan kakak, dengan tutup doa, tutup ya, doa tutup ya. Awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran kepada Tuhan, berkata Tuhan, dan kami kami dapat belajar juga dengan Tuhan dan memberikan Tuhan yang bersama kami, menentukan Yesus keberkahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Minggu depan atau pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang sistem ekresi ya, sistem ekresi. Jadi kita menjelaskan ekresi adalah sisa metabolisme yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh kita ya. Jadi karena tidak dibutuhkan dia harus dibuang ya. Kalau tidak dibuang nanti akan menyebabkan penyakit pada tubuh kita. Jadi anak sekalian, Bapak harapkan materi hari ini diulang-ulang, dipelajari kembali di rumah. Materi yang akan kita pelajari minggu depan dibaca-baca juga di rumah ya, supaya nanti pembelajaran kita berjalan dengan baik ya. Ya, cukup sekian ya materi hari ini dan semuanya terkait dengan kerjasama yang baik kita hari ini. Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian semuanya ya. Mudah-mudahan ada manfaat ya untuk kita semuanya. Cukup sekian dan terima kasih. Selamat siang. Siap.